Hai semuanya, assalamualaikum. Nah, di video kali ini saya mau masak tauco ikan. Di sini saya sudah menyediakan bahan-bahannya: ikan, bawang putih, bawang bombay, tomat, cabai hijau yang sudah diiris, ada rempah-rempah, lengkuas, daun salam, serai, kemudian di sini ada jahe yang sudah diiris, dan ada juga di sini cabai yang sudah saya haluskan. Ini cabai kering ya teman-teman, udah direndam air panas, tauco, dan di sini tuh ada garam, gula, dan penyedap rasa. Nggak lupa juga di sini tuh ada santan. Ini santannya secukupnya aja ya teman-teman. Nah, semua bahan-bahan sudah disiapkan. Di sini tuh saya langsung aja mau eksekusi atau mau goreng ikannya terlebih dahulu. Pertama-tama di sini tuh saya panaskan wajan, kemudian saya tambahkan minyak secukupnya. Ini tuh saya kira-kira aja ya teman-teman untuk minyaknya, nggak tahu juga seberapa banyak, pokoknya secukupnya aja. Nah, kira-kira di sini tuh udah cukup ya untuk minyaknya. Lalu ini tuh minyaknya saya panaskan, kemudian sudah benar-benar panas. Di sini langsung aja saya masukkan ikannya. Ini tuh ikannya saya goreng satu persatu ya teman-teman. Dan untuk menggoreng ikan ini biasanya tuh saya selang-seling ya, agar nanti lebih cepat matang katanya sih gitu. Sambil menunggu ikannya digoreng, di sini tuh saya sambil menyusun piring memanfaatkan waktu luang ya. Nah, ini tuh piringnya udah saya cuci kemarin ya teman-teman, kemarin sore, tapi baru saya susun di pagi hari. Seperti biasa ya teman-teman, terkadang karena setrikaan saya itu banyak, jadi nggak sempat gitu untuk nyusun piringnya di malam hari. Dan kalaupun misalnya selesai dicuci piring itu langsung disusun, takutnya nanti anak-anak pada kepleset ya. Nah, ini tuh piringnya saya susun seperti ini ya teman-teman, lebih rapi. Pokoknya dia harus sesuai kategorinya agar nanti terlihat rapi dan nggak berantakan gitu ya. Dan agar si piring ini muat gitu ya teman-teman di tempatnya, karena ini tuh lumayan penuh, jadi harus disusun sedemikian rupa serapi mungkin. Oh ya teman-teman semua, tadi di awal video saya lupa menanyakan kabar kalian, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat ya, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan dalam segala urusannya. Amin. Harapannya buat teman-teman yang nonton ini video saya, nggak bosan-bosan ya teman-teman berkunjung dan klik channel saya. Karena video-video yang saya bagikan ini sebatas rutinitas sebagai seorang ibu rumah tangga yang tinggal di rumah kontrakan yang sangat sederhana. Alhamdulillah, ini tuh ikannya udah matang ya teman-teman. Kemudian saya angkat dan saya lanjutkan untuk penggorengan berikutnya. Di sini tuh saya langsung aja masukkan ikannya satu persatu dan saya seling-seling seperti di awal video. Fungsinya agar ikannya ini lebih cepat matang dan lebih cepat garing ya. Sambil menunggu ikannya tadi, di sini juga saya sambilan lagi teman-teman, dan kali ini tuh saya beraktivitasnya di teras rumah. Biasanya rumah saya ini kalau misalnya musim hujan seperti ini hampir setiap hari ya teman-teman saya lakukan dan wajib banget. Karena kalau misalnya ini nggak disapu gitu atau nggak dipel, ini kelihatan jorok gitu ya, berjekat dan neplak gitu pijaan kaki. Jadi ini tuh saya sapu dulu ya teman-teman untuk airnya terlebih dahulu, kemudian baru saya pel. Karena ini tuh selalu basah kalau misalnya hujan dan entah kenapa gitu selalu jorok ya, berpasir. Kemudian di sini tuh saya langsung pel biar nanti lebih cepat kering ya. Karena kalau misalnya anak-anak saya itu nanti main di sini takutnya kepleset gitu. Jadi pintunya itu saya tutup teman-teman untuk mengantisipasi. Dan walaupun nanti cuaca itu nggak bisa ditebak gitu ya, kalau misalnya pun nanti hujan, ya udah biarkan aja lah, yang penting ini udah saya pel terlebih dahulu. Dan kalau ini sudah dipel gitu, jadi kelihatan bersih gitu ya teman-teman, nggak jorok. Nah, ini tuh udah selesai saya pel, kemudian saya lanjut untuk di area meja gosokan. Rencananya di sini tuh saya mau nyapu, jadi ini tuh untuk plastik gosokannya saya tempatkan dulu di atas. Dan untuk meja gosokannya juga saya geser sedikit gitu ya, agar lebih lapang gitu teman-teman, karena di sini tuh lumayan sempit gitu ya. Dan rumahnya ini juga enggak terlalu lebar-lebar kali. Dan untuk plastik laundry-nya itu yang di bawah juga saya naikkan ke atas, agar nanti nyapunya itu gampang dan enggak terhalang sana sini. Jadi nanti tinggal set-set aja ya, nggak ngangkat ini, nggak ngangkat itu, nggak geser ini, geser itu lagi teman-teman. Dan langsung aja saya cus untuk nyapu teman-teman. Ini tuh pokoknya set-set aja lah, yang penting nggak berdebu dan nggak berantakan gitu untuk rumah saya ini.
Itu tadi untuk mainan anak-anak juga udah saya beresin ya, kalau enggak ya lumayan berantakan teman-teman, nggak selapang ini juga. Dan ini tuh saya posisinya masih sambil masak ya teman-teman, masih sambil goreng ikan, masih sambil nyuci juga, tadi saya nyuci sekalian ya. Nah, di sini tuh saya balik lagi ke dapur dan saya, ngangkat ikannya tadi, karena isi ikannya tadi sudah dibalik dan sudah mateng ya teman-teman, jadi saya angkat. Pokoknya kalau masih goreng ikan itu masih bisa ditinggal-tinggal ya teman-teman, masih bisa diagak-agak, kira-kiranya itu udah mateng, kira-kiranya udah bisa dibalik, ya kan? Kita sebagai ibu rumah tangga udah ahli mah itu untuk ngagak-ngagak, ya kan? Nah, ini tuh saya goreng ya teman-teman untuk ikan berikutnya dan setelah saya goreng, di sini tuh saya tinggal lagi. Nah, ini tuh saya lanjut lagi nyapunya teman-teman. Itu tadi kamar-kamar sudah saya sapu terlebih dahulu ya. Kecuali dapur. Dapur memang belum saya sapu. Nanti aja kalau misalnya udah selesai beraktivitas. Karena masih banyak gitu ya teman-teman aktivitas saya di dapur. Memasaknya juga belum selesai. Mencucinya juga belum selesai. Jadi nanti aja kalaupun misalnya disapu ya tinggal diserok aja. Untuk nyapunya, di sini tuh saya nggak lupa juga untuk geser-geser sedikit. Itu ada keranjang pakaian tadi ya teman-teman, kemudian juga di bawah meja gosokan itu. Dan untuk keset-keset juga wajib banget dikibasin terlebih dahulu supaya nanti debunya nggak tertinggal. Padahal ini tuh terasnya masih dalam keadaan basah ya teman-teman, tapi apa boleh buat, saya tuh nggak sabaran gitu ya untuk nyapu rumahnya. Jadi udahlah saya sapu aja walaupun terasnya masih basah. Tapi ini tuh saya nyapunya ngemper di samping ini aja teman-teman, nggak sampai ke teras, karena itu terasnya masih basah jadi nggak bisa disapu ya, nanti sapunya ini jadi basah. Lanjut, di sini tuh saya periksa untuk mesin cuci, itu saya putar sedikit ya teman-teman, kira-kira 5 menit itu kalau nggak salah. Ini tuh cuciannya udah berapa hari ya teman-teman, pokoknya saya udah berapa hari gitu nggak nyuci ya, udah hampir 3 hari. Karena cuaca di Medan ini sekarang tuh musim hujan, jadi saya tuh bingung mau jemur di mana. Tapi bingung gimana pun harus dicuci ya teman-teman, karena kalau misalnya nggak dicuci nanti bakalan makin numpuk, makin banyak, dan makin lama gitu keringnya ya kalau misalnya nanti-nanti. Karena menunggukan cuaca itu bersahabat nggak tahu kapan ya. Jadi kalau misalnya nggak dicuci ataupun cucinya nanti-nanti, ya nanti-nanti juga lah keringnya ya kan. Nah ini tuh udah diperas ya teman-teman dan perasannya itu selalu diangkat 3 agar pakaiannya itu awet dan nggak gampang koyak ya. Bagian cucian udah beres, di sini tuh saya lanjut mau masak lagi ya teman-teman karena si ikannya tadi udah selesai digoreng, jadi ini tuh saya nggak bisa kemana-mana lagi ya. Setelah minyaknya dipanasin, di sini tuh saya mau masukkan bawang putih terlebih dahulu. Kalau misalnya tumis-tumis itu saya selalu masukkan bawang putih terlebih dahulu ya teman-teman. Oseng-oseng sampai nanti kuning kecoklatan. Setelah kuning kecoklatan, di sini juga saya masukkan bawang bombay. Ini bawang bombaynya saya pakai 1 buah yang udah di rajang kasar gitu ya. Ini tuh saya oseng-oseng sampai cukup wangi. Kemudian di sini tuh juga saya mau nambahkan rempah-rempah. Ini tuh rempah-rempahnya ada daun salam, lengkuas, sama serai yang udah digeprek ya teman-teman. Untuk serainya saya simpul agar nanti nggak kemana-mana. Di sini tuh saya masukkan juga cabai giling. Ini tuh cabai gilingnya saya menggunakan cabai merah keriting dan cabai merah besar yang kering ya teman-teman. Saya rendam dengan air panas, lalu saya blend. Nah, si cabenya tadi tuh udah wangi, udah mateng, dan udah benar-benar tanak. Di sini tuh saya masukkan cabai hijau. Ini tuh cabai hijaunya saya pakai secukupnya ya teman-teman, sesuaikan dengan selera. Kemudian saya tambahkan juga irisan jahe. Lalu saya oseng-oseng sampai ini tuh agak sedikit layu. Kemudian saya tambahkan tauco. Ini tuh tauconya saya pakai 1 bungkus. Kemudian saya tambahkan garam kresek 1 sendok teh, gula pasir 1,5 sendok teh, penyedap rasa 1/2 sendok teh. Aduk-aduk hingga tercampur rata, lalu tambahkan ikan goreng dan diaduk-aduk lagi hingga benar-benar tercampur rata.
Kemudian saya tambahkan santan. Ini tuh santannya saya pakai dari setengah butir kelapa. Saya peras secukupnya aja. Ini santannya kira-kira 500 ml ya teman-teman. Saya pakai semua. Kemudian ikannya itu saya aduk-aduk lagi agar nanti santannya tadi nggak pecah ya. Dan di sini tuh saya menggunakan api kecil cenderung besar. Diaduk-aduk terus hingga nanti mendidih. Dan santannya itu benar-benar matang ya teman-teman agar nggak cepat basi. Yang terakhir, yang paling terakhir bahan-bahannya di sini adalah tomat. Ini tuh biar seger ya teman-teman. Tomatnya saya pakai separuh, saya belah 4. Dan ini tuh saya tambahkan setelah santannya tadi benar-benar mendidih ya, di akhir pokoknya, paling akhir lah. Kemudian ini tuh saya aduk-aduk lagi teman-teman, tapi nggak sampai lama. Ini tuh sebentar lagi udah mateng ya. Dan si tomatnya itu jangan sampai hancur agar dia nanti masih terasa segar. Nah, di sini tuh saya nggak lupa juga untuk cek rasa. Mana tahu ada yang kurang gitu ya. Dan ternyata ini tuh udah mantep, udah pas gitu sama sesuai selera saya dan selera keluarga saya tentunya. Dan seperti biasa teman-teman, ini tuh udah selesai masak, langsung aja saya wadahin agar nanti area-area kompor itu bisa diberesin gitu ya. Dan untuk wajan ataupun kuali-kuali perkakas yang udah dipakai itu bisa dicuci kembali. Nah, buat teman-teman semua, pertemuan kita kali ini sampai di sini dulu. Semoga videonya bermanfaat, menginspirasi, dan sampai jumpa di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.